Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat menjumpai bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat serta salam tetap curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang sampai sekarang ini. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, pada kultum sore ini saya akan menyampaikan tema hakikat dan keutamaan sabar. Sabar adalah suatu sikap yang menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi yang sulit dan selalu tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri, sikap yang mempunyai nilai tinggi, dan mencerminkan seseorang yang mempunyai kekokohan jiwa yang kuat dalam mengimplementasikan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan puasa, kaum muslimin dituntun untuk bersabar, menahan lapar, dan menahan hawa nafsu. Demikian pula menahan diri dari mengumpat, dari marah, dan dari hawa nafsu yang lainnya. Melalui puasa, Allah telah mencanangkan kesabaran itu pada diri kita masing-masing. Dan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan keutamaan yang orang yang bersabar, sedikitnya ada 4. Keutamaan yang pertama ialah pahala tanpa batas. Keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Puasa yang merupakan separuh kesabaran juga mendapatkan keistimewaan ini. Puasa akan dinilai Allah secara langsung dan tidak dibatasi pahalanya. Keutamaan yang kedua ialah mendapatkan mayatullah, yaitu keutamaan orang sabar yang mendapatkan kebersamaan Allah. Artinya seseorang telah sabar, ia akan diliputi yang dinaungi oleh pertolongannya dan selalu dilindungi dalam segala kesehariannya. Keutamaan yang ketiga ialah kunci kebaikan bersama syukur dan sabar akan dikombinasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga diri kita menjadi lebih tawadhu dan bersyukur. Keutamaan yang keempat ialah dicintai Allah. Keutamaan sabar yaitu Allah akan dekat dengan orang yang sabar. Pada hakikat sabar, Islam mengajarkan bahwa sabar itu ada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Artinya, seseorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seorang mukmin harus tetap taat pada hal-hal yang diwajibkan baginya, meskipun banyak hal yang mempengaruhi untuk bertindak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat sabar yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan larangannya. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi tidak sabar dalam meninggalkan larangannya. Contohnya, puasa dilakukan tetapi ghibah tetap dijalankan. Sholat tetap dijalankan, judi pun tetap dijalankan.
Sungguhnya orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional seperti marah, secara hakiki, sebab ia telah mampu bersabar atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis diriwayatkan, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Muttafaq alaih. Dan hakikat yang terakhir, sabar dalam musibah. Sabar bukan berarti mendapatkan kesulitan, lalu ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan tersebut, tanpa mencari solusi yang dikatakan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sarana yang paling baik untuk menanggung segala cobaan ialah dengan bersikap sabar dan mengerjakan sholat. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Demikian itu, maka dari itu kita harus selalu senantiasa bersikap sabar dan selalu melaksanakan sholat agar hidup kita tenang dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum pada sore ini, semoga menambah keistiqomahan kita untuk selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.